membacakan tentang rencana materi kita kali ini adalah yang pertama adalah mengenali dan mengatasi demam sebagai keluhan anak sakit oleh Dr. Ida Savitri Laksono, spesialis anak konsultan. Kemudian yang kedua adalah waspada denggi pada anak oleh Dr. Egy Arguni, PhD, MSc, spesialis anak konsultan. Dan yang topik terakhir tidak kalah pentingnya, bagaimana sih kita supaya tetap sehat ya di masa penghujan ini, adalah dengan judul Sehat dengan Suplementasi Zat Besi oleh Dr. Devi Kristiani, MSc, spesialis anak konsultan. Pertama-tama topik pertama ini akan dimulai oleh dokter kita yang luar biasa ya, cantik ya, sudah pokoknya melanglang buana. Beliau juga betul-betul kalau Pak Intan tadi bilang itu pokoknya sumber dari semuanya itu pendidikan dari UGM ya, alhamdulillah ya. Jadi beliau Dr. Ida ini riwayat pendidikannya adalah dokter di Universitas Gadjah Mada ya, kemudian juga beliau adalah konsultan di ilmu penyakit infeksi dan penyakit tropis ya di ilmu kesehatan anak FKKMK UGM. Kemudian juga sudah mengambil S3 di Universitas Gadjah Mada. Adapun untuk pekerjaannya, ini tugas kami yang sangat berat untuk mengedit menjadi satu file saja, jadi satu PPT ya. Seharusnya ada berlembar-lembar ini sebenarnya. Jadi beliau adalah ketua departemen, ketua divisi dari ilmu penyakit infeksi dan penyakit tropis ilmu kesehatan anak UGM. Kemudian beliau juga selaku sekretaris dari Secretary of Infection Prevention and Control Committee di RSUP Dr. Sarjito. Dr. Ida juga sebagai sekretaris Departemen Ilmu Kesehatan Anak, pengurus IDAI, dan banyak sekali pekerjaan maupun riwayat pelatihan, workshop, dan lain sebagainya, dan sebagai pembicara. Kami persilahkan Dr. Ida untuk memulai presentasinya. Monggo Dr. Ida. Terima kasih Dr. Ade. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas, Dok. Terima kasih. Ya, perkenankan saya menyapa yang terhormat Dr. Erna Mulati, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Mas Anwar, Wakil Ketua 2 PP Kagama, Mas Intan, dan juga teman-teman narasumber, serta yang sangat saya banggakan ini para sobat Kagama. Kemudian juga tadi mungkin Bapak Ibu, mamah-mamah muda yang hadir di minggu pagi ini untuk bisa bergabung dengan kami. Terima kasih, topiknya ini menarik ya. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Penyakit anak dan musim hujan. Jadi silahkan Bapak Ibu duduk yang enak menyimak info kesehatan ya. Saya mulai dengan itu. Saya izin share screen ya, Dr. Ade. Ya Dok, monggo Dok. Sudah terlihat kah? Sudah terlihat. Jadi saya memilih topik demam ya, karena ada kaitannya dengan beberapa penyakit yang banyak kita jumpai di musim hujan. Dan demam, mengapa demam ini perlu kita kenali lebih jauh. Kira-kira nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu demam, kemudian bagaimana polanya, ada loh pola demam ya, kemudian penyebab terbanyaknya apa, dan bagaimana kita sebagai orang tua, mungkin sebagai pengasuh anak, dan mungkin sebagai eyang, gitu ya. Saya ini sebagai eyang bisa mengenali, kemudian menangani, dan mengidentifikasi ya, tanda bahaya yang mungkin datang dari keluhan demam. Ya. Jadi sebetulnya ada apa sih dengan demam gitu ya? AADC ini AADD gitu ya. Ada apa dengan demam ya? Ya. Demam itu adalah salah satu gejala ya, atau keluhan yang paling sering menjadi alasan orang tua membawa anak ke fasilitas kesehatan, ya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian dari data yang ada, publikasi yang ada, kira-kira 15 sampai ya mungkin 1/4 ya, 25% 1/4 dari anak-anak yang dibawa ke klinik itu memang
disertai dengan keluhan utama demam. Jadi benar apa enggak ya, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian, benar enggak? Gitu ya. Dan yang terakhir ini, orang tua itu sangat khawatir jika anaknya demam. Ya. Anak demam itu khawatir sekali. Ya. Nah, jadi kembali kita mungkin perlu merefresh apa sih yang disebut dengan demam. Ini mungkin kita juga perlu membedakan antara demam dengan panas. Ya. Banyak juga ibu-ibu yang bilang, anak saya panas gitu ya. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai demam. Demam itu adalah peningkatan suhu tubuh ya yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi pertanyaannya nanti ada dong suhu tubuh yang normal itu biasanya berapa? Nanti akan saya sampaikan. Jadi ketika suhu tubuh itu melewati batas normal, yang range-nya itu di antara 36,5 sampai 37,5. Jadi untuk menetapkan normal atau tidak, nanti rasa-rasanya setiap keluarga perlu ya memiliki alat untuk mengukur itu, memastikan bahwa oh ini normal aja kok. Gitu ya. Kemudian demam ini bisa merupakan satu proses awal dari peradangan, ya gejala peradangan atau inflamasi di dalam tubuh, dan demam merupakan reaksi tubuh untuk memerangi proses infeksi secara alamiah. Jadi memang demam ini sebetulnya bukan penyakit, tapi dia adalah gejala dan merupakan respons awal dari tubuh dalam menghadapi tadi paparan kuman yang menyebabkan infeksi ataupun adanya peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, mekanismenya adalah tadi ya, kuman yang masuk apapun itu bisa bakteri, bisa virus, ya, bisa jamur, bisa parasit. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan melepaskan zat yang namanya pirogen ke dalam aliran darah di dalam tubuh kita. Sementara tubuh, karena kita ini juga dibekali ya oleh Tuhan alat-alat ya untuk merespon ketika di dalam tubuh kita kemasukan zat asing. Jadi tubuh juga akan melepaskan pirogen sebagai sinyal ya untuk mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Nah, ini akibatnya akan ditangkap oleh pusat ya. Semua pusat itu ada di dalam otak kita yang kemudian dia akan menaikkan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita meningkat, maka organ-organ tubuh kita yang lain seperti jantung juga akan merespon dengan cara meningkatkan ya pemompaannya sehingga denyut jantungnya meningkat, kemudian pembuluh darah itu juga akan bertambah lebar dan juga otot-otot itu akan berkontraksi. Itu sehingga kita sering ada mendengar oh suhu tubuhnya tinggi banget kemudian menggigil. Nah, itu ya seperti itu. Kemudian demam sendiri itu ternyata ada beberapa macam ya polanya. Ada demam yang sangat tinggi terus-menerus ya. Nah, ini ada beberapa istilah saja. Demam kontinu, demam intermittent, demam remittent ya. Nanti yang penting adalah Bapak Ibu ketika bertemu dengan nakes menyampaikan demamnya seperti apa, sepanjang hari tinggi terus ataukah kalau pagi turun, malamnya naik lagi ya. Nah, yang agak melegakan adalah hampir 90% pasien-pasien atau anak-anak yang dengan demam yang baru terjadi itu sebetulnya pada umumnya adalah penyakit-penyakit yang sifatnya self-limiting, artinya nantinya bisa sembuh dengan sempurna. Kemudian apa penyebabnya demam ini kalau begitu? Masih di data yang ada baik itu di Indonesia maupun secara global di dunia, penyebab terbanyak dari demam pada anak adalah penyakit infeksi. Baik itu infeksi bakteri, virus, ya, parasit atau jamur, dan sebagian lainnya adalah penyakit non-infeksi, bisa berasal dari demam pada anak-anak dengan misalnya keganasan ya atau kanker, penyakit autoimun, mungkin ada gangguan metabolik, gangguan endokrin, atau misalnya pasca pemberian vaksinasi. Ini sering kita dengar juga, habis divaksin malah demam, ya seperti itu. Nah, ini juga ada penelitian yang mencoba merangkum ya dari berbagai penelitian melibatkan ribuan anak untuk memetakan. Jadi sebetulnya penyebab demam pada anak itu apa sih yang paling banyak? Ternyata 51% itu memang karena infeksi, ya penyebab terseringnya, dan itu oleh bakteri. Kemudian datanya juga menunjukkan sekitar 1/4-nya tadi ya
akan sembuh sempurna sebagai suatu penyakit yang self-limiting. Kemudian sebagian kecil itu disebabkan oleh penyakit-penyakit, misalnya penyakit autoimun ataupun penyakit keganasan. Ya, ini data yang lain. Ya, di Asia ternyata penyebab demam yang paling sering adalah tadi yang disinggung oleh Bu Direktur adalah infeksi dengue, ya, baik itu yang benar-benar terkonfirmasi, ya, ataupun yang sifatnya probable. Kemudian data di Indonesia yang pernah dilaporkan juga ternyata ini penyebab demam yang paling sering. Nah, demam dengue, demam tifoid, ya, chikungunya, influenza, hepatitis, dan nanti mungkin untuk dengue akan disampaikan lebih detail oleh narasumber berikutnya. Nah, di musim hujan ini juga ada beberapa penyakit yang keluhannya itu demam, ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa dengue termasuk di dalamnya leptospirosis, ya, diare, influenza, dan juga pneumonia. Saya sedikit saja mengupas ini salah satu data bahwa infeksi dengue ya itu juga dari tahun ke tahun masih terus menjadi problem kesehatan di kita, dan memang betul kasusnya dilaporkan cenderung meningkat di musim penghujan karena terdapatnya genangan-genangan air, yang genangan air itu merupakan tempat berkembang biaknya vektor virus dengue, yaitu nyamuk, ya, nyamuk Aedes aegypti. Namun dengue juga dikaitkan dengan perubahan iklim, kemudian kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, dan juga perilaku dari masyarakat. Ya. Yang kedua, tadi Bu Direktur juga sudah menyampaikan bahwa leptospirosis juga akan meningkat selama musim penghujan. Jadi ini ketika musim hujan, biasanya apalagi di daerah-daerah yang berpotensi untuk rawan banjir, ini sangat harus diwaspadai kemungkinan air hujan atau banjir, mungkin luapan sungai itu terkontaminasi oleh urin dari hewan yang di dalamnya mengandung kuman leptospira. Leptospira juga gejalanya diawali dengan demam, ya, mungkin ada nyeri otot, ya, kulit dan mata menjadi kuning. Yang di awal-awal ini mungkin sangat sulit juga ya dibedakan dengan penyakit-penyakit infeksi yang lain. Ya. Sekali lagi bahwa demam merupakan gejala yang cukup sering muncul pada penyakit-penyakit infeksi yang juga terjadi di musim hujan. Ya. Kemudian di musim hujan juga kita rawan untuk mendapatkan peningkatan kasus diare. Ya, tadi sekali lagi karena mungkin kualitas air menjadi kurang baik, padahal air tersebut mungkin dikonsumsi oleh sebagian masyarakat termasuk anak-anak. Jadi ini juga bisa menimbulkan timbulnya peningkatan kasus-kasus diare. Ya. Yang berikutnya adalah influenza. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita sering banget ya mengucapkan, aduh kena flu gitu ya. Meskipun kalau sekarang ini di masa pandemi kena flu itu harus hati-hati ya, ini flu atau COVID gitu ya. Flu sebetulnya sudah menjadi penyakit yang endemik, ya, dia biasa menjadi wabah secara musiman, namun juga pernah menyebabkan pandemi, ya, khususnya untuk influenza tipe A, dia bisa menginfeksi manusia maupun hewan, ya, dan sekali lagi influenza pada umumnya sekarang menjadi atau bermanifestasi sebagai penyakit yang ringan saja dengan gejala utama demam, ya, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau nyeri otot, meskipun dalam beberapa hal pada kelompok populasi tertentu, infeksi influenza bisa menjadi lebih berat. Ya. Kita juga tahu bahwa kontak atau interaksi antara hewan dan manusia itu bisa menjadi jalan untuk penyebaran penyakit sampai terjadinya mutasi virus. Saya rasa ini pengalaman kita pada saat ada pandemi avian flu, kemudian swine flu, ya. Yang berikutnya adalah tentang pneumonia. Jadi pneumonia juga dilaporkan meningkat pada saat musim penghujan, yang biasanya pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru, ya, infeksi saluran nafas bawah yang biasanya diawali oleh infeksi saluran nafas akut, ya, yang kemudian tidak membaik dan melanjut menjadi pneumonia. Pada
anak balita ini ditandai dengan batuk atau sukar bernafas, kadang disertai demam, kemudian juga muncul nafas cepat, ya. Dan kita melihat bahwa memang kasusnya juga terus berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari beberapa penyakit yang banyak terjadi di musim hujan dan pada umumnya juga bergejala demam. Saya akan kembali lagi ke demam. Jadi kita sudah tahu bahwa demam itu definisinya seperti apa, batasannya bagaimana, ya, penyebabnya apa, dan bagaimana memastikan cukup nggak sih dengan misalnya melakukan perabaan ya di dahi, aduh kok anget ya, oh kepalanya anget tapi kakinya dingin gitu ya. Sebaiknya untuk memastikan bahwa ini anak demam atau tidak, kita perlu melakukan pengukuran sehingga objektif ya. Karena kalau hanya dengan menempelkan tangan di misalnya di dahi itu sangat subjektif ya. Kalau kita dari kamar mandi tangannya dingin itu mungkin juga jadi mempengaruhi penilaian. Sehingga yang paling baik adalah kita mengukur secara objektif, bisa melakukan pemeriksaannya di ketiak yang paling sering ya, yang cukup nyaman, atau di mulut atau di anus dan pada bayi baru lahir untuk menentukan ya ini demam atau tidak. Nah, dan batasan demamnya adalah jika suhu tubuh di atas angka-angka ini ya, untuk di ketiak, di mulut dan anus sedikit berbeda. Nah, ini alat yang bisa kita gunakan. Jadi biasanya kami dokter anak selalu menganjurkan di rumah harus ada dong Bu alat pengukur suhu sehingga ketika melaporkan anak saya demam itu kita bisa mendapatkan informasi yang objektif. Demamnya berapa? Ya, tinggi apa? Sumber-sumber gitu ya, atau hangat-hangat saja. Nah, ini beberapa alat yang bisa kita gunakan. Dulu kita pakai termometer air raksa yang sekarang tidak lagi direkomendasikan karena untuk alasan keamanan lingkungan. Ini kita bisa memakai yang digital ataupun yang menggunakan infrared ya, atau termogan yang sekarang banyak dijumpai di hampir semua tempat ya ketika kita memasuki tempat-tempat publik. Ya. Cuman harus mengukurnya dengan benar ya. Sebetulnya mengukur di punggung tangan itu agak kurang benar, tapi itu banyak dilakukan ya kesalahan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pada saat anak sedang demam? Anak demam tadi kita sudah tahu mekanismenya ketika kemudian menyebabkan denyut jantung meningkat, ya vasokonstriksi, otot juga akan. Jadi maka anak cenderung lebih rewel, ya lebih sering menangis, tidurnya jadi tidak nyenyak, nggak mau makan minum. Nah, dan dalam keadaan seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama diberikan kompres, ya. Kemudian hindari yang baju yang tebal, mencukupi kebutuhan cairan supaya terhindar dari risiko dehidrasi, menjaga suhu ruangan, istirahat yang cukup, dan memberikan obat pereda. Nah, kompres, kita sudah lama ya ini mengenal kompres sebagai salah satu upaya untuk meredakan demam. Hanya saja mungkin terjadi perubahan pemahaman ya, dan teori juga. Kalau dulu zaman saya kecil ya, harus diberikan kompres dingin, tapi yang ilmu kemudian menunjukkan bahwa kompres yang sebaiknya digunakan adalah kompres yang dari air hangat, ya, ditempatkan di dahi, di dada, di perut, ya, kemudian dibiarkan selama lebih kurang 20-30 menit, ya, kemudian diganti kompresnya ketika sudah kering, dan kemudian dilakukan pemantauan apakah dengan pemberian kompres demamnya mereda atau tidak, ya. Kemudian ini juga yang mungkin sering dulu kita salah, kalau anak demam, wah dibelebet gitu ya, pakai selimut yang tebal, ya. Selimut yang tebal ini justru akan menghambat proses radiasi dan evaporasi, pelepasan panas dari tubuh. Nah, ini sebaiknya kita justru memakai selimut yang tipis, ya. Pakaian juga gunakan pakaian yang menyerap keringat, justru jangan diberi jaket yang tebal, ya, seperti itu. Kemudian hal lain yang sangat penting adalah karena pada saat demam terjadi proses evaporasi, sehingga terjadi penguapan air, ya. Ada risiko anak-anak yang sudah demam tinggi, nggak mau minum, maka akan terjadi dehidrasi. Nah, kita harus memastikan bahwa kebutuhan cairan tetap terjaga. Jadi untuk
ibu-ibu yang mempunyai bayi yang masih ASI, tetap dilanjutkan pemberian ASINya. Bagi yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI juga dilanjutkan pemberian ASI dan air minum yang cukup, dan pastikan air minum yang diberikan adalah air minum yang bersih, ya, yang diolah dengan baik. Ya. Kemudian menjaga suhu ruangan, ini juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kenyamanan pada saat anak demam. Ya, jadi kalau misalnya ditempatkan di ruang yang ber-AC, ya di setting supaya jangan terlalu rendah suhunya. Ya. Nah, ini juga kalau diberikan kipas angin juga kecepatannya harus yang sedang-sedang saja, ya, sehingga lebih nyaman dan sejuk. Ya, itu akan menenangkan ya anak yang sedang demam. Istirahat yang cukup ini diperlukan karena kita tahu bahwa aktivitas sehari-hari saja pada anak yang sehat itu akan menyebabkan metabolisme meningkat sehingga suhu tubuh menjadi naik. Ya. Nah, kalau suhu tubuhnya sudah naik karena tadi ya karena ada infeksi misalnya, kita harus mencoba mengurangi aktivitas ya agar metabolisme menurun seperti itu. Nah, mungkin hal lain yang perlu menjadi perhatian, kadang-kadang upaya-upaya yang sudah kita lakukan tadi itu tetap tidak bisa menurunkan demam ya untuk demam yang tinggi. Nah, dalam keadaan seperti itu kita perlu memberikan obat pereda demam, ini namanya adalah tindakan farmakologis dengan memberikan obat yang berisi antipiretik ya. Nah, ini cara kerja obatnya adalah menurunkan set point di otak dan membuat pembuluh darah kulit melebar sehingga ada pengeluaran panas ya. Jadi obat penurun panas itu tidak diberikan untuk mencegah panas, untuk mencegah demam ya. Jadi kalau sudah demam baru diberikan. Apa yang bisa kita berikan untuk menurunkan atau meredakan demam adalah obat-obat yang kandungannya adalah paracetamol ya. Ini obat pilihan pertama ya untuk menurunkan suhu tubuh. Meskipun demikian juga ada golongan obat lain yang bisa diberikan untuk meredakan demam ya. Ini mungkin ada beberapa anak yang mungkin alergi terhadap paracetamol sehingga bisa diberikan golongan obat yang lain yang mengandung ibuprofen ya. Nah, ini pilihannya, ini adalah dosisnya banyak nanti kita harus secara cermat ya membaca petunjuk ya kapan obat ini diberikan, kemudian berapa dosisnya, bisa diulang setiap berapa jam sekali dan memperhatikan juga efek samping yang mungkin muncul setelah pemberian obat tersebut. Ya meskipun efek samping yang seperti bronkospasma itu relatif sangat jarang. Ya. Nah, demam ini tadi ya sebetulnya merupakan gejala dan respons tubuh terhadap tadi infeksi yang masuk atau inflamasi. Tapi demam juga harus diwaspadai ketika tadi ya demam yang tinggi tersebut tidak bisa diredakan atau durasinya melebihi 72 jam atau disertai dengan tanda-tanda yang lain, misalnya muntah-muntah yang terus-menerus, anaknya tidak mau makan, menyusu, ya, buang air kecilnya menjadi berkurang, disertai sakit kepala yang berat atau kejang, ya, atau dengan gangguan nafas. Nah, ini perlu kita cermati dan kita waspadai, jangan-jangan bisa menimbulkan gangguan yang lebih lagi, ya, seperti itu. Nah, prinsipnya adalah demam tinggi yang tidak membaik setelah 2 hari atau bertambah parah karena adanya keluhan yang lain, itu harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Ini adalah beberapa tanda bahaya yang perlu dikenali ya oleh ibu atau orang tua atau pengasuh, adalah ketika tadi anak yang demam kemudian cenderung lebih banyak tidur ya, nggak mau dibangunkan, nggak mau bermain, apalagi terlihat sesak nafas atau tampak kebiruan. Pada bayi misalnya terlihat ubun-ubunnya membonjol atau cekung ya, atau didapatkan kekakuan di leher disertai nyeri kepala yang hebat atau nyeri perut yang hebat, muntah-muntah atau ditimbul ruam ya, anaknya gelisah ya, atau posisi tubuh yang cenderung ke depan dan tidak bisa mengontrol air liur ya, ngeces terus ya, atau buang air kecilnya lebih sedikit atau lebih jarang dari biasanya. Nah, ini termasuk tanda bahaya yang harus dikenali
dan dijadikan indikator untuk kemudian anak segera dibawa ke Vaskes. Ya. Kemudian juga sebenarnya kapan ya, kapan waktunya untuk semua anak atau bayi kurang dari 3 bulan, kalau dia ada demam tanpa memandang berapa suhunya, bagaimana keadaan umumnya, masih mau makan atau minum, itu wajib diperiksakan karena itu suatu keadaan yang harus diwaspadai, mungkin merupakan infeksi yang berat, ya, atau sering disebut sebagai serious bacterial infection. Ya. Kemudian untuk anak atau bayi yang lebih tua dari itu di usia 3-36 bulan dengan demam lebih dari 3 hari dan didapatkan tanda bahaya, satu dari tanda bahaya yang tadi saya sampaikan, itu kita juga harus segera periksakan. Ya. Atau demam yang sangat tinggi, ya, di atas 39 derajat Celcius, bagi semua anak yang mencapai suhu sampai 40 derajat Celcius itu juga harus segera diperiksa untuk memastikan bahwa suhu yang tinggi tersebut tidak akan memprovokasi terjadinya misalnya kejang. Ya. Anak yang demam disertai kejang juga harus diperiksakan. Ya. Kemudian demam yang berulang lebih dari 7 hari, ya, ini juga wajib diperiksakan. Demikian juga jika ada anak-anak yang sudah memiliki penyakit-penyakit tertentu yang kemudian menderita demam, nah ini juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih ya untuk diperiksakan. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir. Jadi sekali lagi demam itu merupakan salah satu gejala yang paling sering dijumpai pada kasus-kasus penyakit atau infeksi anak yang juga sering terjadi pada musim hujan. Meskipun pada umumnya terjadi infeksi yang sifatnya self-limiting disease, tapi beberapa keadaan mungkin memang membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti pemberian antibiotik. Namun untuk pemberian antibiotik ini hanya diberikan pada demam yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya, kita tahu bahwa infeksi bisa bakteri, bisa virus. Ya. Seperti apa? Misalnya contohnya pada pneumonia, infeksi telinga tengah, kemudian infeksi saluran kemih, atau diare yang disertai dengan lendir dan darah, atau infeksi kulit yang disertai dengan tanda radang. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan sebagai informasi awal tentang demam sebagai salah satu keluhan tersering termasuk pada penyakit-penyakit yang muncul di musim penghujan. Terima kasih, Dr. Ade. Saya kembalikan. Ya, terima kasih sekali Dokter Ida atas presentasinya yang sangat jelas ya. Sudah banyak ini sebenarnya yang bertanya, nanti kita akan kumpulkan dulu pertanyaan. Silahkan Sobat Kagama yang ingin bertanya kepada para narasumber kita bisa mengisi lewat chat, nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan akan kita diskusikan di sesi terakhir. Terima kasih Dokter Ida.